Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak hentinya lisan kita selalu berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim kita sangat yakin dua susunan kata ini, alhamdulillah, adalah kata-kata syukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling dekat depan mata kita adalah Allah masih memberikan hari ini kita umur. Dan hari ini, detik demi detiknya adalah sesuatu yang sangat mahal, Bapak Ibu sekalian, yang harus kita maksimalkan untuk tujuan kita diciptakan. Allah kekalkan dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku tidak ciptakan dan lahirkan jin dan manusia di muka bumi ini kecuali untuk beribadah, mengabdi kepadaku. Memang kita diciptakan untuk sholat, untuk puasa, untuk zikir, berdoa, membaca Al-Quran, majelis ilmu, jihad, haji dan umrah, dan semua ibadah-ibadah yang sudah kita tahu dalam Islam. Makan, minum, tidur, olahraga dan yang semisalnya itu adalah pernak-pernik kehidupan. Jangan pernah menjadikan pernak-pernik kehidupan ini justru sebagai tujuan utama kita. Banyak orang meeting, akhirnya sholatnya tertunda. Banyak orang karena ingin mengejar keuntungan dunia ataupun hal-hal yang lebih sederhana lagi. Hanya karena ngobrol kosong dengan temannya, akhirnya lalai dari banyak ibadah. Termasuk zikir pagi petang, zikir habis sholat, berdoa antara azan dan iqamah, membaca beberapa lembar Al-Quran, yang sebenarnya itu akan membantu dia, memudahkan semua urusan dunianya dan juga akan memberatkan timbangan amal hari kiamat. Kalau di masa lalu, sudah kita kerjakan amal-amal soleh, hari ini kesempatan emas kita tambah. Volumenya, kuantitas ataupun kualitasnya. Bagi ibadah yang bisa ditambah kuantitasnya. Dan kalau di masa lalu ada ibadah-ibadah yang kita rasa kurang, hari ini kita kesempatan untuk memperbaiki, menyempurnakan. Kalau hari lalu ada ibadah yang belum kita kerjakan, hari ini kesempatan kita kerjakan. Supaya dicatat di timbangan amal kita nanti hari kiamat. Dan kalau masa lalu masih ada dosa-dosa dan pelanggaran, hari ini kesempatan kita bertaubat sehingga lepas dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini adalah hari emas kita. Cukup yang lalu-lalu dengan kelalaian ataupun dosa, namun hari ini ke depan kita harus memperbaikinya. Makanya kita memberikan judul ceramah kita, bersegeralah. Ini tentunya lebih kepada tujuan kita diciptakan. Bersegerah dalam melakukan amal-amal saleh. Menyempurnakan yang kurang, mengerjakan yang belum dikerjakan, atau menambah secara kuantitas dan kualitas yang sudah dikerjakan, dan segera bertaubat dari dosa-dosa sebelum terlambat. Dan ini harus kita pertahankan Bapak Ibu sekalian sampai kita wafat. Jangan hari ini istiqomah, mengerjakan ketaatan, taubat, besok kita kembali kepada kemaksiatan. Allah berfirman dalam dua ayat yang sering kami ingatkan di semua kajian-kajian kami, terutama untuk diri sendiri dulu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembah Tuhanmu, tunduk dan patuh kepadanya sampai datang kepadamu kematian. Di ayat yang lain, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah memerintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Dan dijadikan ibadah tentunya yang sama tadi akan menambah tambahan atau timbangan, memberatkan timbangan amal kita pada hari kiamat. Pertama-tama tentunya sebelum saya mulai Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengucapkan kepada Dr. Fuad secara khusus dan keluarga, selain terima kasih, jazakumullah khairan karena sudah meminta kepada saya sebenarnya untuk ada temu dengan alumni Uhutur. Dan sekaligus kita juga mengenang dan mengucapkan doa semoga Allah ampuni dan rahmati Dr. Abdul Aziz rahimahullah yang juga partner Dr. Fuad, dan Masya Allah perjalanan yang tidak terlupakan di bulan Oktober pada saat beliau wafat kemarin itu karena telah memenuhi ibadah di 3 masjid yang mulia. Sudah ke Masjid Aqsa, saya sendiri yang bersama beliau hampir setiap hari, bahkan di Aqsa itu sempat saya sakit waktu itu selama 2 hari 1 malam, dan saya tidak sempat ke Aqsa 1 sholat waktu itu, dan beliau datang untuk memberikan saya obat. Kemudian kami sempat sama-sama di
Masjid Nabawi juga memaksimalkan ibadah di sana dalam keseharian yang Bapak Ibu tentu alumni sudah tahu. Kemudian juga sempat umroh bersama-sama, bahkan di tawaf itu, karena sekarang Uhud Tour saya buatkan program umrohnya di siang hari, habis duhur. Jadi dari Madinah kita jalan pakai kereta ke Mekah, maksudnya tentunya kita menggunakan fasilitas kereta, jam 8.30 pagi, tiba di sana 10.50 kurang lebih. Lalu kita siapkan makan siang jemaah di stasiun Mekah, kemudian kita langsung sholat duhur asar jamaah, akhirnya kita masuk habis duhur. Dan subhanallah ini umrah yang paling terberkahi dan termudahkan. Karena kami selesai umumnya 2 jam sampai 3 jam maksimal. Jadi sebelum asar sudah selesai. Bila sempat selesai tawaf liatin jamnya, dia bilang, Ustaz ini cuma 40 menit tawafnya dengan sekian ratus jemaah. Sebenarnya alhamdulillah dok, ini pengalaman saya bilang gitu. Intinya kita sudah selesai umrah. Malam hari sempat makan malam bersama saya di restoran Intercon. Beliau sempat membahasakan ke saya, Ustadz kenapa saya setiap makan daging ini rasanya amis gitu. Saya bilang itu saya tidak ada ilmunya dok kalau untuk itu. Lalu saya berdiri mengambilkan buah plum. Saya bilang ini buah coba dok. Dia sempat tanya ini buah apa, saya bilang plum. Lalu beliau makan. Kami sempat bicara tentang masalah umrah akhir pertengahan Ramadan untuk Aqsa. Ya. Subhanallah besok subuh masih sholat bersama saya, habis duha saya dapat informasi beliau sudah masuk rumah sakit dan ajal datang. Namun kita bisa lihat ini adalah termasuk husnul khatimah yang harusnya dirindukan oleh semua orang beriman. Dan perlu kita garis bawahi bahwasanya walaupun beliau tidak sakit, di waktu itu di tempat itu harus meninggal. Begitu memang kalau ajal datang. Tidak mengenal lagi umur, tidak mengenal lagi sehat atau sakit ya. Itu yang harus kita fahami dan kita yakini dalam akidah kita. Bahwasanya seseorang itu kalau datang ajalnya di tempat itu, di waktu itu pasti meninggal. Bagaimanapun keadaannya. Apapun upaya dia untuk menyelamatkan diri atau diselamatkan tidak akan bisa. Jadi kita mengatakan rahimahullah, dan beliau pernah mengucapkan kepada saya satu kata-kata, beliau bilang, Ustadz alhamdulillah dengan membuka cabang Uhud di kota Makassar ini, maka makin sering bolak-balik ke Mekah dan Madinah. Salah satu hal yang dia mungkin jadikan juga sebagai target dalam pembukaan cabang itu. Kemudian yang kedua saya menyapa semua jemaah Uhud Tour alumni, hafizakumullah, semoga Bapak Ibu sehat selalu, panjang umur, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan agar semua detik-detik hidupnya ke depan, baik kita, pasangan ataupun anak-anak selalu dalam ketaatan kepada Allah, kesempurnaan iman, ilmu dan amal saleh, dan jauh dari pelanggaran-pelanggaran. Dan terima kasih juga jazakumullah khair sudah datang di undangan kita ini. Dan semoga Allah ikhlaskan niat. InsyaAllah hari ini kami ada 2 kajian. Kajian ini yang pertama. Lalu kemudian kita akan langsung ke Masjid Agung Goa untuk melanjutkan tablik akbar di sana. Kalau ada yang punya waktu bisa hadir, silakan. Kalau yang tidak sempat bisa online insyaAllah. Kita akan sholat duhur dan menyampaikan materi kita di sana tentang masalah manisnya iman. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan coba bahas judul kita. Saya buat ringkas, bersegera. Kenapa kita membahas tema dengan sederhana, judul begini, tapi sebenarnya maknanya dalam sekali. Karena banyak orang di antara kita suka nunda-nunda. Kenapa enggak sholat duha? Kan cuma sunnah. Kenapa enggak sholat malam? Besok aja deh, saya masih capek, malas. Kenapa belum baca Quran? Ya udah nanti, masih ada waktu sebentar. Terus saja ditunda-tunda. Bahkan yang lebih parah lagi adalah ada orang yang menunda taubatnya. Masih buat maksiat. Sudah pulang umrah dan haji. Gitu kan. Sudah lihat Ka'bah, sudah tawaf, sudah sa'i. Sudah merasakan bagaimana nikmatnya ibadah itu. Kemudian dia kembali kepada kelalaian-kelalaiannya. Setiap kajian kita seperti ini Bapak Ibu sekalian. Apapun Bapak Ibu hadir atau siapapun kajian yang sedang diisi oleh seorang ustadz Anda hadir. Sebenarnya ada pesan penting yang Allah sedang sampaikan pada kita di saat itu. Kayak sekarang ini Allah sedang sampaikan pesan buat saya dulu baru Bapak Ibu sekalian. Bahwasanya hari ini ke depan kita harus lebih baik. Kita nggak bahas masa lalu. Jadi kalau poin-poin ke depannya ada yang mungkin berpapasan dengan poin yang sedang Bapak Ibu rasakan. Karena saya bukan mengetahui hal gaib. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu lakukan di rumah, adakah ibadah yang Anda lalaikan. Saya tidak bermaksud untuk menyinggung ataupun ada dosa yang masih dilakukan. Tetapi semua pesan dari agama ini yang sampai
dari lisan pasangan kita, lisan anak kita, lisan suami, istri, orang tua, tetangga, di media kita dapat sebuah cuplikan. Misal contoh, semua itu adalah peringatan, sinyal hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Peka enggak kita menangkapnya? Nah, itu poin penting. Jadi sebenarnya tema ini berhubungan dengan masalah itu. Karena banyaknya orang lalai. Islam memerintahkan kita Bapak Ibu sekalian agar konsisten, istiqamah dengan sebuah amal soleh sampai wafat. Bukan sehari 2 hari. Seperti kemarin Ramadan semangat ibadah 1 bulan, begitu Idul Fitri selesai. Lisannya bilang Alhamdulillah tapi salah tempat. Alhamdulillah karena sekarang sudah lepas dari penjara ibadah. Tanda kutip. Enggak lagi puasa. Alhamdulillah enggak lagi puasa. Alhamdulillah enggak lagi sholat malam. Tidak ada lagi harus menutup aurat. Atau tidak ada lagi harus menjaga diri dari yang dilarang. Ini salah sekali. Kalau orang yang beriman faham, dia jadikan momentum Ramadan sebulan itu justru ajang pelatihan di mana dia setelah Ramadan dia start untuk melakukan amal-amal saleh itu 11 bulan ke depan. Agar dia maksimal. Ramadan akan datang dicas lagi imannya untuk 11 bulan ke depan. Begitu seterusnya sampai kita wafat. Tidak ada kata letih dalam ibadah, tidak ada kata jenuh, tidak ada kata malas sampai wafat. Oleh karena itu teman-teman sekalian supaya kita semangat, maka kuncinya jangan pernah campur baurkan amal soleh dengan dosa. Jangan pernah campurkan. Nanti ada sebuah kisah di penutupan materi kita nanti. Bagaimana digambarkan bahwasanya amal soleh itu ibarat sosok makhluk dan dosa juga sosok makhluk. Ini tergantung mana yang lebih kita kuatkan. Maka yang lebih kuat akan mengalahkan yang lebih lemah. Nanti akan lebih jelas dalam kisahnya insya Allah. Kita akan buka pengajian kita ini dengan surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 133. Di mana Allah menyuruh kita bersegera beramal saleh, bersegera kejar surga. Tidak ada lagi waktu ini, nggak ada lagi waktu. Jangan pernah mengkhayal nanti kalau masuk ruangan ICU baru meninggal dunia. Jumlah orang yang lalang depan rumah sakit dibandingkan semua pasien dan orang yang menjadi staf di rumah sakit tersebut, lebih banyak orang yang lalang. Artinya lebih banyak orang meninggal dalam kondisi tidak sakit. Maka harus hati-hati, harus sadar, engah, ya, segera kita mengambil keputusan. Karena kalau terlambat kita akan menyesal sendiri. Allah berfirman, Al-Imran 133, wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawatu wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian, kata Allah, kepada ampunan dari Tuhan kalian atau Tuhanmu. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Punya dosa-dosa, segera minta maaf. Istighfar dan taubat kepada Allah. Dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maksudnya kepada surga, kepada amal saleh. Karena nggak mungkin orang masuk surga tanpa amal saleh. Ya. Betul dia masuk surga dengan rahmat Allah, tetapi amal saleh lah yang akan membantu dia mendapat derajat-derajat yang tinggi di surga. Yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Maksudnya orang-orang yang patuh. Takwa itu patuh. Allah perintahkan, wajib dan sunnah dikerjakan. Allah larang, haram dan makruh ditinggalkan. Clear. Dan harus segera. Nggak boleh ditunda. Allah sebutkan juga dalam surah Al-Munafikun, surah nomor 63 ayat 9-nya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum walau auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang beriman, jangan sampai hartamu, keturunanmu, bisnis, target-target dunia dan anak-anak. Karena banyak mengeluangkan waktu buat anak-anak, memenuhi kebutuhan mereka, membuat kalian lalai dari zikrullah. Zikrullah sini bukan hanya zikir dengan tangan. Ya. Semua mengingat Allah masuk dalam zikrullah. Salat, puasa, baca Quran. Jangan sampai bisnis-bisnismu, harta-hartamu, dan anak-anak membuat kamu lalai dari zikrullah. Karena siapa yang melakukan itu, maka mereka termasuk orang-orang yang merugi. Menyesal nanti. Di hari kiamat itu akan menyesal. Orang yang selalu mengatakan, sudahlah saya kan meeting ini penting, sekian miliar. Nanti aja sholatnya. Hanya terlalaikan. Atau orang yang hanya duduk ngobrol kosong tadi kita katakan. Atau orang yang ingin memenuhi
kebutuhan anak-anaknya walaupun haram dalam Islam, tetap dia penuhi. Keinginan-keinginan anaknya karena dia terlalu cinta. Lalai dari zikrullah. Berapa banyak orang tua yang diatur oleh anaknya, padahal sebenarnya kita yang harus mengatur anak-anak karena mereka tidak faham. Kita yang faham. Kita yang harus mengharuskan dia menerapkan syariat. Tutupi kekurangan kita dalam ibadah kepada Allah di anak-anak kita. Kalau misalnya ibu-ibu dulu pakai jilbabnya umurnya 25 tahun misalnya. Biarkan anak kita perempuan dari kecil sudah pakai jilbab. Jangan selalu sembunyi di kata-kata tanda kutip kasihan masih kecil. Ya. Ada yang lebih parah kadang-kadang. Orang tuanya mengatakan pada anak-anaknya apa? Mumpung masih muda puas-puasin. Puas-puasin apa? Dosa. Coba rokok, narkotika, seks bebas. Itu yang kita bilang puas-puasin. Padahal masa muda itu masa di mana beramal saleh. Masa di mana dia menanam bibit-bibit amal saleh, dia panen di akhirat. Bapak Ibu sudah tahu belum? Orang-orang yang melakukan ibadah maksimal di masa mudanya, di masa tuanya Allah jaga. Allah jaga. Allah sebutkan dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia ya dalam keadaan yang paling sempurna. Apa kata Ikrimah? Masa muda yang sempurna ini maksudnya masa muda di mana dia bisa ibadah sebelum datang masa tuanya. Thumma radadnahu asfala safilin, lalu kami kembalikan dia ke tempat yang menghinakan. Kata Ibnu Abbas, masa tua yang enggak bisa lagi ibadah. Udah malas ibadah. Matanya sudah mulai rabun, sendi-sendi sudah mulai lemah, ya. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh maka mereka punya pahala yang tidak putus-putus, ya. Apa kata para ulama? Maksudnya orang yang beribadah di masa mudanya, maka di masa tuanya kalau ada ibadah yang dia sudah tidak bisa lagi lakukan, masa muda dia kerjakan. Contoh, udah 60, 70, 80 tahun dia nggak bisa lagi puasa Senin Kamis. Tapi waktu dia muda biasa puasa Senin Kamis. Maka tetap pahalanya berjalan. Kalau dia biasa dulu baca Quran di masa mudanya, setelah tua matanya buta, rabun, nggak bisa lagi pegang handphone, lihat aplikasi Quran, tetap pahalanya jalan. Itu yang dimaksud dengan illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka dapat pahala yang tidak putus-putus. Itu makna tafsirnya. Jadi harusnya kita jadikan justru anak-anak kita itu adalah penutup kekurangan dan kesalahan kita di masa lalu. Kalau kita baru bisa baca Quran di umur 30-40 tahun, biarkan anak-anak hafal Quran di umur 10 tahun. Anak-anak perempuan biasakan pakai jilbab dari kecil. Biasakan anak laki-laki dibawa ke masjid sholat. Biasakan setiap hari kalau mereka minta sesuatu, hubungkan dengan hal-hal yang berhubungan dengan masalah agama. Suruh dia store hafal satu surah pendek di juz 30 misalnya. Suruh dia menyetor sebuah hadis, ya. Suruh dia kerjakan sholat 5 waktu dalam 1 minggu on time. Baru kita penuhi kebutuhannya. Hubungkan selalu dengan ibadah dan keimanan. Kemudian juga di lanjutan ayatnya, tadi itu Al-Munafiqun ayat 9. Hai orang beriman, jangan sampai harta dan anak-anakmu melalaikan kamu dari zikrullah, karena siapa yang melakukan maka dia rugi. Itu ayat 9. Ayat 10-nya Allah mengatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Yang artinya, infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami karuniakan atau berikan kepadamu. Sedekah, ya, keluarkan. Jangan numpuk-numpuk harta di rekening. Lebih bagus ditumpuk di buku amal kita hari kiamat. Berbagi dengan orang. Sebelum datang kematian kepada seseorang di antara kalian, lalu dia baru berkata, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku beberapa saat saja, atau sedikit waktu, maka aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang saleh. Jangan nanti pas lihat malaikat maut baru bilang, coba di rekening saya itu saya sumbang untuk masjid yang sana ya, yayasan yang ini ya, atau saya bantu tetangga yang susah ya, atau saya bagi kepada orang tua saya supaya saya termasuk bakti ya. Udah nggak ada lagi waktu, nggak ada lagi yang bisa dengar suara kita pada saat malaikat Tuhan akan mencabut ruh. Maka Allah mengatakan jangan sampai terjadi itu. Baru kemudian kita mau menyadari. Dalam hadis Nabi SAW tadi itu ayat Al-Quran mewakili tentunya ya, terlalu banyak ayat Al-Quran, dan kami sarankan Bapak Ibu mendengarkan ceramah kami di Khalid Basalma Official, ada di YouTube, dicari playlistnya. Ini sudah sering kita ingatkan, kalau alumni Uhud biasanya saya sampaikan agar kembali ke media kami, karena media kami itu Bapak Ibu bisa kuliah, bisa privat dengan kami gratis, modalnya cuman
internet saja, asal mau gitu ya. Cari, ada tablik akbar kami waktu itu di Jogja, judulnya Sebelum Menyesal. Ya. Itu banyak sekali dalil yang kayak tadi itu kami sampaikan, paparkan, 2,5 jam lebih waktu itu materi kita. Nah itu juga penting untuk menyadari bahwa saya banyak orang yang menyesal pada hari kiamat. Kami sarankan sebentar Bapak Ibu juga kalau pulang ke rumah bisa melihat surah Al-Mu'minun. Ya, surah nomor 23 ayat 99 sampai 105. Itu menjelaskan tentang penyesalan orang-orang pada hari kiamat. Allah sudah kasih kita bocorannya di sini. Ya, harusnya kita sadari masalah itu. Kita dengarkan hadis Nabi SAW di mana beliau bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lail, ka qita'il laili mudlim." Segeralah kalian melakukan amal-amal saleh sebelum datang fitnah-fitnah seperti potongan malam yang gelap. Makna fitnah sini gangguan hidup ya. Misalnya sehat gunakan sebelum sakit ya. Kuat gunakan sebelum lemah, kaya sebelum miskin gitu ya. Waktu lowong sebelum sibuk. Nah itu semua kita gunakan. Sebelum datang hal-hal yang menyibukkan kita, enggak bisa lagi amal soleh. Lalu kata Nabi SAW, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Ada waktu nanti di mana seseorang itu tiba di pagi hari dalam keadaan beriman, tapi karena godaan dunia membuat dia tiba di sore hari dalam keadaan kafir. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Atau dia tiba di sore hari beriman, tapi tiba di pagi harinya kafir. Yabi'u dinahu bi'arad minad dunya. Karena dia jual agamanya untuk urusan dunia. Mana jual agama ini apa? Dia lalaikan agamanya demi untuk tadi urusan bisnisnya, meetingnya, tinggalkanlah. Sampai Sa'id bin Musayyib rahimahullah berkata, seorang tabi'in, kami telah bertemu dengan satu generasi, maksudnya sahabat-sahabat Nabi ya. Kami telah bertemu dengan satu generasi yang tidak pernah peduli kalau mereka kehilangan sebesar apapun dari dunia ini. Mau bisnis besar, mau uang sekian banyak, dan mereka tidak peduli. Tapi mereka merasa menyesal dan ketakutan sekali kalau ketinggalan 2 rakaat sunnatul fajr. Itu tertanam dalam diri maksudnya para sahabat. Ridwanullah, karena saya ini seorang tabi'in. Ini yang harus kita tanamkan. Kita harus lebih merasa rugi dengan terlambat sholat berjamaah di masjid daripada kita tidak sempat dapat makanan favorit, daripada kita ketemu sama pejabat siapapun, walaupun raja manusia. Lebih kita dahulukan masalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah riwayat yang lain disebutkan, Abi Dzar radhiyallahu anhu berkata, "Qultu ya Rasulullah, dulluni ala amalin idza amila bihi al-'abdu dakhala al-jannah." Abi Dzar berkata, lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, tolong tunjukkan kepadaku amalan, kalau aku kerjakan aku bisa masuk surga." Sebenarnya semua amal saleh bisa membawa masuk surga. Tapi beliau ingin, "Ya Rasulullah, tolong pilihkan saya. Kira-kira seperti apa ini tahapan-tahapan amal supaya mudah, karena tidak semua amal juga bisa dikerjakan sekaligus." Qala, Nabi SAW mengatakan, "Yu'minu billah." Yang paling gampang adalah beriman kepada Allah. Dan itu pondasi dasarnya. Yakin Allah subhanahu wa ta'ala ada, kemudian patuh pada Allah. Allah perintahkan kerjakan, Allah larang jauhi. Qultu ya Rasulullah, inna ma'al imani amala. Maka aku berkata, ya Rasulullah, apakah sesudah beriman itu ada amal? Ini pertanyaan penting, karena banyak orang kadang-kadang mengaku, saya kan muslim, saya sudah beriman. Dia tidak fikir bahwasanya iman harus partnernya amal saleh. Qala yardah mimma razaqahullah. Kata Nabi SAW, ia menyedekahkan sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepadanya. Maksudnya, ia harus ada amal. Di antaranya, dia bersedekah. Qultu wa in kana mu'diman la syai'a lahu. Bagaimana keadaannya kalau dia orang miskin, dia enggak punya harta sebagai amal yang dia bisa keluarkan? Qala yaqulu ma'rufa bilisanihi, yaqulu ma'rufan bilisanihi. Kalau begitu kata Nabi SAW, dia ucapkan kata-kata baik dengan lisannya. Yang dia ucapkan nasihat, zikir, doa, baca Quran, atau minimal yang mubah, tanyain kabar orang misalnya. Dia jauh dari ghibah, dari fitnah, caci maki. Itu termasuk amal saleh. Qultu fa in kana abiyan la yuballigu anhu lisanah. Bagaimana jika lisannya tidak mampu? Artinya selalu zikir, selalu baca Quran, selalu kebaikan.
Qala fayu'inu magluba. Kata Nabi SAW, kalau gitu dia bantu orang yang tertindas. Ini jenis amal soleh. Lakukan apa saja yang depan mata dimudahkan. Bantu orang yang terzalimi supaya dia selamat. Qultu fa in kana dha'ifan la qudratalah. Bagaimana kalau dia juga lemah, tidak mampu bantu orang yang terzalimi atau tertindas? Qala falyasna li akhraq. Maka hendaklah ia membantu orang yang tidak terampil. Kalau dia punya keterampilan, dia berbagi ilmunya. Qultu fa in kana akhraq. Bagaimana? Aku berkata, bagaimana kalau dia tidak punya keterampilan? Qala falyada'in nasa min adzahu. Beliau mengatakan, maka dia menahan minimal manusia dari gangguan dia. Jangan ganggu orang. Udah itu minimal. Ya, jangan masuk ke ranah orang lain. Jangan ikut campur. Ya. Sampai sebagian salaf itu kalau sedang duduk sama teman-temannya lalu mulai ada yang mau gosipin orang, ditutup kupingnya sama dia. Saya nggak mau dengar. Langsung dia pindah. Sampai kalian mengubah pembicaraan kalian. Begitu. Sampai ada seorang salaf duduk di satu meja sama teman-temannya, mereka lalu mulai gosipin orang. Maka ini yang kejadiannya. Beliau berdiri, karena waktu itu laki-laki semuanya. Lalu beliau mencabut bulu ketiaknya dan taruh di atas meja. Teman-temannya lalu bilang, hai fulan, sungguh ini perbuatan aib. Memalukan sekali. Masa kamu cabut bulu ketiak taruh di meja kami? Kata dia, dia ingin nasihat. Dia bilang, apakah kalian menganggap cabut bulu ketiak ini memalukan? Ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Kita kalau umrah kan mandikan cukur bulu ketiak. Salah satu sunnah Nabi. Ini adalah ibadah. Sementara yang kalian lakukan, gosipin orang dosa besar. Dia sebenarnya bukan mau mencabut bulu ketiak depan mereka. Dia mau tunjukkan yang kalian anggap aib ini. Ini ibadah. Yang kalian lakukan itu dosa. Kalian tidak anggap itu kekurangan, kesalahan. Ya. Dan jangan pernah bilang, oh saya kuat kok, saya tidak terpengaruh. Itu dusta semua. Karena kita ini makhluk pangin sensitif, manusia sensitif. Ini sering saya kasih contoh di pengajian. Kayak meja ini, kainnya saya sama Bapak Ibu kalau pegang kita langsung tahu kain ini kasar atau lembut seketika. Mata kita bisa bedain waktu seketika. Kayak sekarang terang atau gelap seketika. Misalnya tiba-tiba mendung gelap atau masuk malam dan tidak ada nyala lampu, kita bisa bedain langsung. Ya. Hidung kita bisa bedain wangi dan busuk seketika. Lisan kita bisa bedain manis asin seketika. Ini luar biasa ya. Jadi sensitif sekali. Itu bagian luar. Bagian dalam hati lebih sensitif lagi. Jadi jangan pernah bilang, oh saya kalau nonton film India 2 jam saya tidak terpengaruh. Bohong itu. Bohong. Duduk dengarin gosip orang saya tidak terpengaruh. Saya tidak ikut-ikutan. Gimana caranya? Telinga mendengar. Mata melihat. Connect sama hati manusia. Jangan buka pintu itu. Selesai. Mulai sekarang sibuk dengan amal soleh kita saja. Jangan lagi sibuk dengan alam. Apalagi masuk ke ranah orang lain, ini bahaya sekali. Bahaya sekali. Kata Nabi SAW, riba itu 73 level. Yang paling ringannya seperti orang berzina dengan ibunya sendiri. Yang paling beratnya adalah merendahkan seorang muslim. Cerita tentang keburukannya, jatuhkan, hina, gosipin. Itu sama dengan levelnya riba bab ke-73. Sementara riba paling rendah itu sama dengan berzina dengan ibu sendiri. Di bab zina yang paling tinggi zina dengan mahram. Kita bisa bayangkan tuh berapa banyak orang yang masuk ke ranah dan masalah kepribadian orang tanpa dia sadari. Ini bahaya sekali. Maka selamatkan orang dari gangguan kita. Summa qala, lalu kemudian Nabi SAW berkata kata Abi Dzar, walladzi nafsi biyadihi. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, maksudnya demi Allah. Ma min abdin ya'malu bi khaslatin minha yuridu biha ma 'inda Allah illa akhadhat bi yadihi yaumal qiyamah hatta tudkhilahul jannah. Tidaklah seorang hamba melakukan salah satu dari tadi yang saya sebutkan, kata Nabi. Dia mengharapkan pahala di sisi Allah, kecuali amal-amal itu nanti hari kiamat akan menggandeng tangannya di hari kiamat sampai membawanya masuk ke dalam surga. Sampai membawanya masuk ke dalam surga. Abi Dzar radhiyallahu anhu pada saat melihat jenazah lewat di depan matanya, maka beliau sengaja bersuara menasihati dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Apa yang beliau bilang? Ugdu fa inna rahilun. Berangkatlah kalian, saya pergi kuburan, karena sesungguhnya kami pun pasti menyusul kalian. Waruhu fa inna gadun.
Pulanglah kalian, karena sungguhnya kami juga sedang menuju ke sana, maksudnya kepada kematian dan akhirat. Lalu kata beliau, mau'idatun balighah. Sesungguhnya, ya, ini benar-benar nasihat yang sangat mendalam. Melihat orang mati depan mata yang dibungkus kain kafan, itu nasihat yang sangat mendalam. Siapa yang tersentuh berarti ada iman dalam, tidak tersentuh berarti dia tidak ada iman dalam hatinya. Ada orang subhanallah saking kerasnya hatinya suka buat maksiat, biar gempa bumi nggak ada pengaruh bagi dia. Dulu di masa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau dengar guntur. Kita biasa dengar di musim dingin, di musim hujan, guntur besar. Itu orang mungkin cuma tutup kuping. Ya udah selesai, yang penting hilang suara guntur itu. Kalau beliau tidak, beliau dengar itu langsung beliau angkat suara depan orang-orang. Dia bilang, demi Allah, ini adalah peringatan yang sangat keras dari Allah di langit sana kepada penduduk bumi. Kalau sekarang gelegar di atas, Allah bisa gelegarkan di bumi itu. Itu peringatan dari Allah SWT. Orang-orang beriman selalu engah, sadar dengan apapun di depan matanya. Sebagian salaf kalau cium bau busuk aja, langsung dia istighfar kepada Allah. Karena bisa saja tidak sampai ke dia bau busuk itu. Apalagi kalau sudah hal-hal yang besar. Sebagian mereka menganggap kalau ada ribut dengan istri atau suaminya, atau ada gangguan di tunggangannya, kendaraannya, atau ada tikus di rumahnya, itu dianggap pasti ada punya dosa. Mereka istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu saking pekanya. Saya ulangi lagi kata Abi Darda radhiyallahu anhu pada saat dia jenazah, "Ugdu fa inna rahilun." Berangkatlah karena kami juga akan ikut seperti kalian, ya, menyusul. "Waruhu fa inna ghadun." Pulanglah karena kami juga sedang menuju ke sana. "Mau'idatun balighah." Sungguh ini peringatan yang sangat berharga. "Wa ghaflatun sari'ah." Dan sayangnya terlalu banyak orang yang lalai sesudahnya. "Kafa bil mauti wa'idha." Sungguh cukuplah kematian sebagai pemberi nasihat. Yazhabul awwalu fal awwal, ya. Karena satu demi satu manusia pasti pergi. Wa yabqal akhiru la hilma lahu. Dan sementara orang yang masih hidup tidak juga tersadarkan. Ini nasihat yang luar biasa gitu. Abu Darda juga masih berkata dalam riwayat yang mirip dengan ini, kafa bil mauti wa idha wa kafa bid dahri mufraqa atau mufarriqa, ya. Al-yawma fid duri wa gadan fil kubur. Ya, ini nasihatnya luar biasa. Kata beliau, cukuplah kematian sebagai pemberi nasihat. Ya, saya pernah membahas di Jakarta beda buku At-Tazkirah namanya. Ya. Itu tentang masalah mengingat kematian, kubur, kemudian surga dan neraka. Ditulis oleh Imam Qurtubi rahimahullah. Dan di situ banyak sekali nasihat-nasihat tentang masalah kematian yang beliau sampaikan. Tapi diantaranya yang sangat menarik adalah kalau seseorang sudah merasa, Bapak Ibu merasa imannya lemah, malas ibadah, yang paling bagus itu kuburan sebagai penasehat. Coba ziarah kubur, 10 menit, 15 menit, sambil ucapin salam dan doain mereka, renungi. Di bawah tumpukan tanah dan batu nisan itu ada manusia seperti kita. Mungkin lebih tampan, lebih cantik, lebih pintar, lebih kaya, lebih segala macam, tapi sudah mati. Dan faktanya kita juga akan seperti mereka. Ini peringatan yang baik sekali. Syukur kalau orang bisa fahami poin ini. Bapak Ibu sekarang ini kalau ada Anda tersentuh di sini berarti Anda punya iman. Karena ini memang peringatan yang penting. Kata Abu Darda, cukuplah kematian sebagai pemberi nasihat. Kafa bil mauti wa idha. Wa kafa bid dahri mufarriqa. Dan cukuplah perjalanan zaman sebagai pemisah. Yang sudah kita lalui sekian puluh tahun ini, cukuplah itu menandakan kita akan berpisah dengan dunia ini. Al-yawma fid dur. Hari ini kita masih di rumah-rumah kita masing-masing. Wa gadan fil kubur. Besok kita akan masuk ke kuburan. Al-Hasan bin Abdul Aziz ibn Dabi' rahimahullah berkata, "Man lam yarda'hu al-Qur'an wal maut thumma tanadahat al-jibal baina yadayhi lam yartadi'." Siapa yang tidak dapat dicegah dan mendapat nasihat dari Al-Quran dan kematian, malas sekali baca Quran, kalaupun baca tidak pernah mengetahui apa isinya. Padahal itu semua isinya peringatan dan juga syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kematian pun yang sering dia dengar, tetangganya mati, ya, siapa mati, keluarganya, atasannya, sahabatnya dan seterusnya. Itu juga tidak bisa mencegahnya buat maksiat, tidak bisa mendorongnya beramal saleh. Maka ketahuilah, kata beliau, sekalipun gunung-gunung saling bertabrakan di hadapannya, maka ia tidak akan pernah bisa berubah. Tidak akan bisa meninggalkan kelalaian.
Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, "Ghaflatul insani 'anil mauti ma annahu la budda lahu minhum minal ajab." Kelalaian manusia terhadap kematian, masa bodoh tidak mau tahu seakan-akan tidak akan terjadi pada dia, hanya terjadi pada orang lain. Itu betul-betul, padahal dia pasti mengalaminya, adalah sesuatu yang mengherankan. Wal mujibu lahu wa mujibul laha tulul amal. Dan yang penyebab yang mendorong kelalaian tersebut adalah panjangnya angan-angan. Ini nasihat yang luar biasa dari Ibnu Rajab. Beliau mengatakan bahwasanya kelalaian manusia terhadap kematian, dia cuma kenang saja temannya, tetangganya, kerabatnya mati, ya, dan dia tidak ambil pelajaran kalau satu waktu dia meninggal. Ini satu keajaiban. Seakan-akan dia bisa lolos, padahal sebenarnya tidak bisa lolos. Saya dan sama Bapak Ibu sekalian bukan menakut-nakuti, tapi kita sekarang semua sedang berjalan ke liang lahatnya. Tinggal tunggu siapa yang jatuh duluan. Jangan tunda-tunda. Bukan berarti dengan ini kita nggak makan, kita nggak minum, tidak. Yang penting selama amal saleh. Makan, minum yang halal, bekerja yang baik adalah perbuatan ibadah. Ya, bisa kita lakukan. Yang penting kita selalu dalam ketaatan. Habis ketaatan yang mana lagi? Kebaikan yang mana lagi? Itu ya. Dan jauhi semua pelanggaran-pelanggaran. Salama bin Dinar, seorang ulama juga salaf berkata, "Kullu amalin takrahul mauta min ajlihi fatrukhu." Semua amal yang di hadapan matamu yang membuatmu membenci kematian, ya. Setiap amal yang membuatmu tidak suka menghadapi kematian karenanya, maka tinggalkan. Amal apapun itu ya, membuat akhirnya kita tidak ingat mati, ya, maka tinggalkan. Thumma la yadurruka mata mut. Setelah itu tidak akan ada masalah kapanpun kau mati. Ya. Jadi semua umumnya maksiat itu membuat orang benci mati. Tapi semua amal soleh terbalik, membuat orang rindu mati. Bapak Ibu kalau coba ya, praktekin misalnya 1 bulan ke depan. Rutinkan selalu ibadah. Coba cek kira-kira kesalahan dosa apa yang kita lakukan, tutup. Sebulan aja coba. Kita muhasabah terus sendiri. Coba rasakan, beda sekali. Perasaan kita beda, kenyamanan kita beda. Bahkan kita tidak takut dengan mati sama sekali. Kalau sampai pada level tertentu, Bapak Ibu lebih jaga lagi setahun, 10 tahun, 30 tahun sudah ibadah tidak meninggalkannya, itu malah rindu mati karena kita pengen lihat hasil amal kita. Tidak akan muncul itu kecuali orang yang sudah makin tinggi level imannya. Ibn Hajar Al-Haythami rahimahullah berkata, "Qanatit taubah minal kabirati wajibah." Ya. Saya ulangi, "Qanatit taubatu minal kabirati wajibatan ainan fauran binususil kitabi was sunnah wa ijma'il ummah." Ketahuilah kata beliau, taubat dari semua dosa besar, pelanggaran-pelanggaran adalah kewajiban individu yang harus segera dilakukan berdasarkan nas Al-Quran, sunnah dan ijma'nya umat Islam. Jadi nggak boleh ditunda Bapak Ibu sekalian. Kita akan masuk sekarang kisah beberapa orang yang taubat. Tentu tidak asing buat kita kisah yang masyhur tentang 99 orang yang membunuh 99 jiwa ya. Tapi kembali kita ingatkan karena kisah ini kalau menurut saya kisah yang menambah iman kita ya. Dikatakan dalam riwayat Abu Sa'id Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, saya langsung ke terjemahan saja, dahulu pada umat sebelum kalian ada seorang laki-laki yang membunuh 99 jiwa. Lalu ia bertanya kepada orang-orang di sekitarnya, siapa orang yang paling alim di bumi? Karena dia ingin konsultasi. Masih bisa taubat gak? Saya sudah bunuh 99 orang. Orang bunuh 1 orang saja tidak bisa tenang, apalagi ini bunuh 99. Maka ia ditunjukkan oleh orang-orang di sekitarnya kepada ahli ibadah tapi bukan seorang alim. Suka ibadah tapi nggak punya ilmu. Maka dia pun mendatanginya seraya berkata, kata Nabi SAW, aku telah membunuh 99 jiwa. Masih ada kesempatan taubat gak? Orang ini karena tidak punya ilmu, dia bilang apa? Ya, tidak mungkin. Ya. Lalu karena merasa sudah tidak ada lagi solusinya, ya udah dia bunuh orang ini. Dilengkapkan 100 kata Nabi SAW. Kemudian ia kembali bertanya kepada orang-orang di sekitarnya, siapa kira-kira orang alim di muka bumi yang bisa saya datangin? Saya mau konsultasi. Sekarang bukan 99 jadi sudah 100 jiwa. Maka ditunjukkan kepadanya seorang alim.
Dia pun datang. Ini bukan cuma abid, bukan ahli ibadah, tapi orang yang faham ilmu agama dan tentu dia juga ibadah. Ya. Maka ditanya sama dia, saya telah membunuh 100 jiwa. Apakah saya masih punya kesempatan taubat? Kata orang alim tersebut, iya. Siapa yang dapat menghalangimu dari taubat? Terbuka sekali pintu taubat. Sebesar apapun dosamu. Lalu kemudian orang alim itu setelah mendengar cerita dia panjang lebar, mengatakan, kalau begitu keadaanmu, pergilah ke negeri itu. Ditunjuk sebuah negeri oleh orang alim tersebut. Karena di sana ada orang-orang yang beribadah kepada Allah. Itu negeri terkenal orang-orang soleh. Tinggallah di sana. Dan ini juga menjadi pelajaran penting kalau kita sudah hijrah. Berkumpullah sama komunitas juga yang sudah hijrah. Gitu ya. Yang menjadi sahabat-sahabat dekat kita. Yang sering kita ngobrol gitu ya. Yang suka dengan pengajian. Ya, suka dengan agama. Supaya kita terpengaruh dengan mereka. Makanya diajarkan oleh orang alim ini pergi ke negeri yang di sana kena banyak orang yang ibadah. Kemudian dikatakan dan jangan kembali ke negerimu yang buruk itu karena banyak sekali para pelaku maksiat. Ya. Jadi jangan kembali lagi berkenalan sama teman-teman yang lama. Kalau cuma sekedar sapa ya udah. Tapi kalau sudah mulai duduk, ngobrol, makan sama-sama itu hindari sudah. Karena pasti dia berpengaruh pada kita. Maka dia pun berangkat menuju ke negeri yang ditunjuk oleh orang alim tersebut. Di tengah jalan maut menjemputnya, kata Nabi SAW. Maka datanglah 2 malaikat. 1 malaikat rahmah, kasih sayang yang akan mencabut ruh orang-orang beriman. Dan 1 malaikat penyiksa. Yang kedua malaikat ini berselisih, kata Nabi SAW, siapa yang mengambil ruhnya orang ini. Apakah malaikat rahmah karena dia sudah taubat, ya, atau malaikat penyiksa karena dia sudah membunuh 100 jiwa. Dan dia belum sempat tiba di negeri yang dia mau memperbaiki amalnya. Maka malaikat rahmah pun berkata, ia datang dalam keadaan bertaubat, menghadapkan hatinya kepada Allah. Sedangkan malaikat azab berkata, ia belum pernah melakukan kebaikan sama sekali. Orang ini nggak ada ibadahnya, bahkan sudah bunuh 100 orang. Maka Allah pun mendatangkan malaikat ketiga yang menyerupai manusia yang menengahi kedua malaikat tersebut. Ya, bagaimana Allahu alam. Ini penyampaian Nabi SAW. Kemudian malaikat penengah ini berkata, ukurlah jarak antara 2 negeri itu. Mana lebih dekat? Ke negeri yang dia mau taubat atau negeri yang dia berbuat maksiat. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memperdekat jarak 1 jengkal saja di negeri yang dia mau taubat. Berarti dia jauh dari negeri yang dia buat maksiat 1 jengkal. Maka dengan itu malaikat rahmah pun yang menjemput dia. Hadis ini penting sekali Bapak Ibu sekalian. Ternyata orang kalau mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah lebih menilai itu daripada kemaksiatan dia. Dan dianggap itu sebuah amal soleh. Jadi amal soleh itu Bapak Ibu sekalian bisa dengan mengerjakan ketaatan, bisa juga dengan meninggalkan dosa. Itu juga amal soleh. Ya. Saya subhanallah kadang-kadang kalau membahas masalah taubat ini, saya mengatakan ini tiket VIP kita. Bayangkan Bapak Ibu sekalian kalau kita buat dosa, Allah nggak kasih kesempatan taubat. Harus dihukum. Itu berapa banyak hukuman yang datang kepada kita. Gitu kan? Tapi dengan taubat ini, orang berdosa sekian tahun, lalai sekian tahun, bisa selesai semua dalam hitungan detik asal dia tulus kepada Allah SWT. Di antaranya hadis ini menjelaskan masalah itu. Kisah yang lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata begini, orang-orang di sekitarnya, siapa di antara kalian yang tahu ya, penghuni surga yang belum pernah sholat sama sekali? Orang-orang di sekitarnya pada diam. Lalu beliau bilang, kalau kalian belum tahu, tanya siapa orang itu. Ini beliau berkata pada murid-muridnya. Maka karena mereka diam, Abu Hurairah mengatakan, dia adalah Usairim dari Bani Abdul Ash'al. Ini Usairim ini ada cerita yang nanti kita sampaikan sebentar. Dia dari suku Abdul Ash'al. Ini salah satu suku Ansar. Ya, di Madinah. Dan namanya Amr bin Thabit bin Waqsh. Ya, Amr bin Thabit bin Waqsh radhiyallahu anhu dikatakan kisahnya. Perawi hadits ini bertanya kepada Mahmud ibn Labib al-Ansari, bagaimana kisahnya Usairim itu yang tadi Abu Hurairah bilang dia ahli surga belum pernah sujud sekalipun. Maka dijelaskanlah Usairim itu dahulunya selalu nolak Islam.
memerangi Islam, membenci Rasulullah SAW. Sampai tiba waktu perang Uhud. Ini kita namakan travel kita Uhud itu karena memang kita mau mengenang perang itu ya. Saya merasa ini destinasi yang semua jemaah umrah pasti mampir di situ. Cuma memang sayang momentumnya cuma dilewatkan 10-15 menit. Makanya kadang-kadang kalau alumni Uhud tahu kita bisa sampai 1 jam di atas Bukit Pemana agar kita betul-betul ambil pelajaran. Karena itu destinasi yang Allah abadikan supaya kita ambil pelajaran gitu ya. Dan beruntung dulu Bapak Ibu waktu ke sana masih belum berbayar. Mulai sekarang sudah berbayar itu. Ya, per orang dibayar 50 rial atau berapa gitu ya. Hanya untuk masuk saja pakai pintu sekarang. Nggak bisa lagi kita masuk ke Bukit Pemana tanpa bayar gitu ya. Jadi sudah lebih ketat lagi. Allahu a'lam ke depannya seperti apa. Apakah akan diblokade, nggak bisa lagi kita cuma lihat dari jauh. Anda dulu sudah sempat naikkan kaki ke gunung Bukit Pemana itu tuh luar biasa. Ya. Yang jelas waktu terjadi perang Uhud, mudah-mudahan masih ingat ya, yang alumni karena saya jelaskan itu hari kapan terjadi. Ya, hari Sabtu tanggal 16 Syawal tahun 3 Hijriah. Yang jelas pada saat itu akan terjadi. Subhanallah, Allah ilhamkan hidayah Islam di hatinya Usairim ini. Ya. Tiba-tiba dia tidak jadi benci Islam, tertarik masuk Islam. Dan banyak orang-orang sukunya tidak tahu. Dia tertarik mau masuk Islam, dia langsung datang ke masjid syahadat, lalu dia ikut berperang dengan kaum muslimin. Pada saat itu, dia bertempur sampai seluruh tubuhnya luka-luka. Dan tidak terselamatkan lagi. Maka beberapa dari sukunya dia, suku Abdul Ash'al, keliling-keliling nyari korban. Setelah Uhud, Quraisy sudah pergi, maka dikumpulkan korban-korban di kuburan para syuhada Uhud. Pada saat itu dikumpulkan semua dan mereka kaget melihat ada Usairim. Lalu mereka mengatakan, demi Allah ini adalah Usairim. Apa yang membawanya datang? Ini orang kafir ini. Benci sekali Islam. Padahal tadi kami tinggalkan dalam kondisi mengingkari agama ini. Lalu mereka kena penasaran, mereka datangi Usairim. Mereka mengatakan, apa yang membuatmu datang hai Amr? Karena nama lainnya Amr gitu ya. Apakah karena fanatik membela sukumu? Atau karena kamu masuk Islam? Maka dia dalam kondisi luka parah mengatakan, saya datang karena sudah masuk Islam. Saya datang karena sudah masuk Islam. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian aku mengambil pedangku dan berangkat bersama Rasulullah SAW. Hingga akhirnya aku terluka seperti yang kalian lihat. Lalu tak lama kemudian ia meninggal dunia sebagai syahid. Lalu pada saat berita ini disampaikan kepada Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan dia termasuk ahli surga. Ya. Kisah ini belum pernah kita sampaikan ya. Bagi yang teman-teman alumni Uhud, belum pernah saya sampaikan kisah ini di lokasi perang Uhud. Yang kita sampaikan kisah tentang Khuwairik, kalau masih ingat ya. Pendeta Yahudi yang masuk Islam juga sama di waktu duha itu. Dia ikut perang, kemudian terbunuh syahid. Nah pada saat dilihat jenazahnya, kata Nabi SAW, siapa yang ingin melihat ahli surga yang belum pernah sujud sekalipun, lihatlah orang ini. Karena baru masuk Islam di waktu duha, meninggal sebelum duhur, belum ada kewajiban sholatnya. Ya. Begitu juga selanjutnya, kisah Fudail bin Iyad, seorang tabi'in yang sangat masyhur ya, sampai-sampai beliau ini terkenal sekali Bapak Ibu sekalian sebagai ulamanya muslimin. Dan kalau kita mau cari sebuah judul pelunakan hati dan masalah keimanan, tazkiyatun nafs bahasa Arabnya ya, itu pasti ada namanya Fudail bin Iyad, selalu disebut. Karena orang ini luar biasa kalau ngomong, nasihat-nasihatnya bagus. Tahu nggak kalau dia ini dulu bekas perampok jalanan? Disebutkan bahwasanya dia menjadi perampok jalanan antara wilayah Abidad dan Sarakh, ya dua wilayah ini yang paling takut dilewati oleh orang-orang musafir pada saat itu. Dan uniknya, semua perampok jalanan itu Bapak Ibu sekalian dia punya kelompok teman-temannya bantu kecuali Fudail bin Iyad karena kuatnya sendirian saja dia. Berapa banyak pun kafilah yang lewat orangnya dibunuh sama dia, diambil hartanya. Subhanallah, kisah tobatnya satu waktu dia mau merampok dalam dia tidak ada musafir yang lewat, dia mau merampok, dia mau datang ke sebuah rumah. Ada juga kisah mengatakan dia menyukai seorang wanita, kemudian dia mau mendatangi rumahnya. Waktu dia naik ke tembok rumah itu,
ada orang di rumah itu tidak disebutkan siapa yang sedang sholat malam dan membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Hadid, surah nomor 57 ayat 16 yang berbunyi, alam ya'ni lilladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum datangkan waktunya orang-orang beriman itu tunduk hati mereka untuk mengingat Allah. Maka ketika mendengar ayat tersebut, dia langsung tiba-tiba tersentuh. Dan ini penting Bapak Ibu sekalian, kalau Anda dengarkan kisah tentang kematian, tentang surga, tentang neraka, lalu Anda tersentuh, itu dipegang baik-baik, karena itu sekilas, dia bisa hilang. Ya, direnungi, ya, diulang-ulangin supaya dia berbekas. Karena itu hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia langsung merespon ayat tersebut yang artinya, ya, bala ya Rabbi qad'an, benar wahai Tuhanku, sudah tiba saatnya. Ya, dia respon ayat tersebut. Lalu malam itu pun dia meninggalkan rumah tadi, dia singgah di sebuah bangunan tua. Lewatlah sekelompok musafir dari kaum muslimin yang dia dengar, Fudail dengar pembicara mereka. Mereka mengatakan, ayo kita lanjutkan perjalanan. Lalu sebagian mengatakan, tunggu saya sampai pagi. Karena tempat ini dijaga oleh Fudail bin Iyad, ya, dan dia pasti akan merampok kita kalau kita lewat malam-malam. Maka Fudail pada saat itu sambil, karena masih tersentuh dengan ayat tadi, belum tibakah saatnya orang-orang beriman lunak hatinya untuk kembali atau berzikir kepada Allah. Maka dia bilang, aku berjalan di malam hari untuk maksiat, sementara sekelompok kaum muslimin di sini takut kepadaku. Aku tidak melihat bahwa Allah mempertemukanku dengan mereka kecuali agar aku berhenti. Memperdengarkan pembicaraan ini supaya aku berhenti. Lalu dia berdoa, dia mengatakan, ya Allah, aku telah bertobat kepadamu dan aku akan menjadikan taubatku dengan tinggal di dekat Baitul Haram. Lalu kemudian dia pergi ke Mekah dan dia banyak beribadah di sana. Ada kisah yang lain teman-teman sekalian, kisah Ibrahim bin Adham rahimahullah. Disebutkan oleh Yunus al-Balkhi, dinukil kisahnya, dia mengatakan Ibrahim bin Adham berasal dari keluarga bangsawan, ayahnya memiliki harta melimpah, banyak pelayan-pelayan, kendaraan yang ada banyak melimpah, ya, berbagai jenis. Punya anjing-anjing pemburu, ini biasanya juga anjingnya mahal, kalau orang kaya biasanya suka berburu, bawa anjing berburu. Suatu hari Ibrahim sedang memicu kudanya, atau memacu kudanya tepatnya, untuk berburu, lalu dia mendengar suara dari atas kepalanya. Ya. Dia yang suara itu mengatakan, ya Ibrahim, ma hadzal abath. Wahai Ibrahim, apa ini perbuatan sia-sia yang kamu lakukan? Bukan karena ini engkau diciptakan, gitu ya. Apa ini? Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian mengira kami ciptakan kalian sia-sia, enggak ada tujuannya, hanya untuk buang-buang waktu saja, gitu kan? Dalam surah Al-Mu'minun ayat 115. Lalu dia masih mendengar suara entah dari mana yang mengatakan ittaqillah alaika bizzadi liyaumil faqah. Bertakwalah kepada Allah dan carilah bekal dari hari kemiskinan, maksudnya hari akhirat. Maka dia tiba-tiba sadar dan dia turun dari hewannya, fanazala min dabati wa rafadat dunya, dan setelah itu dia menolak dunia. Udah, dia sudah tidak mau lagi kembali kepada pelanggaran-pelanggarannya. Ada kisah unik yang lain, kisah taubatnya Malik bin Dinar. Kisah ini cukup panjang sebenarnya. Malik bin Dinar ini juga sama, seorang ulama dulu. Sering kalau kita mau cari nasihat-nasihat baik tentang keimanan, Malik bin Dinar salah satu rujukan gitu ya. Jadi kisahnya dia menceritakan ya, waktu ditanya bagaimana anda bisa taubat dari kesalahan-kesalahan yang lalu. Dia bilang, dahulu aku adalah seorang prajurit penjaga keamanan dan aku sangat kecanduan dengan minuman keras, khamr. Kemudian aku membeli seorang budak wanita yang sangat berharga dan ia menempati posisi sangat istimewa di hatiku. Maksudnya dia cintai wanita tersebut. Dan ia melahirkan seorang anak perempuan untukku yang membuatku sangat jatuh hati kepada dia dan anaknya. Ketika putriku mulai bisa berjalan 2 tahun, cinta di hatiku pun semakin bertambah kepada anak itu. Setiap kali aku meletakkan minuman keras di hadapanku, maka anakku itu datang dan menarik-narik gelas itu sehingga membuatnya tumpah ke pakaianku. Namun saat usianya genap 2 tahun, ia meninggal dunia. Dan akhirnya aku sangat sedih dengan kematian anak itu. Tak kala tiba malam pertengahan Sya'ban,
Saat itu bertepatan dengan malam Jumat, aku tidur dalam keadaan mabuk berat dengan khamr yang belum melaksanakan sholat isya dan belum melaksanakan sholat isya. Aku bermimpi pada saat itu para penghuni kubur keluar, bangkit semuanya dan seluruh makhluk dikumpulkan di padang mahsyar, sementara aku juga termasuk ada di tengah-tengahnya. Tiba-tiba aku mendengar suara desisan dari belakangku. Aku menoleh, ternyata ada seekor naga yang sangat besar, berwarna hitam kebiruan dan membuka mulutnya dan berlari cepat ke arahku. Aku berlari di hadapannya dengan perasaan ngeri dan ketakutan yang sangat besar. Di tengah pelarianku itu, aku menemui dan melewati seorang laki-laki yang berpakaian bersih, aromanya wangi. Aku pun mengucapkan salam kepadanya, lalu ia menjawab salamku. Lalu aku berkata kepadanya, tolong lindungi aku. Lelaki itu karena sudah tua dan lemah, dia mengatakan aku lemah, sedangkan naga itu jauh lebih kuat dariku. Aku tidak sanggup melawannya, kata orang tua ini. Namun pergilah dan berlarilah dengan cepat. Semoga Allah memberikan sebab yang dapat menyelamatkanmu darinya. Maka kata Malik bin Dinar melanjutkan kisahnya. Dia bilang rahimahullah, maka aku berpaling ya dan lari untuk yang kedua kalinya dari naga tadi. Lalu aku mendaki salah satu tempat yang tinggi. Lalu aku tiba-tiba berada di tingkatan-tingkatan neraka. Melihat banyak tingkatan-tingkatan neraka dari tempat yang tinggi itu. Aku melihat kengeriannya. Hingga aku hampir saja terjatuh di dalamnya karena rasa takut kepada naga yang terus mengejarku tadi. Tiba-tiba terdengar suara teriakan memanggilku mengatakan, kembalilah sebelum loncat ke dalam neraka. Engkau belum termasuk ya, penghuninya. Hatiku pun merasa tenang dengan ucapan itu. Lalu aku mendatangi kembali laki-laki tua tadi dan memohon pertolongan yang kedua kalinya. Namun ia tetap tidak sanggup menolongku dan ia sambil menangis berkata, aku ini lemah. Namun pergilah coba ke gunung itu. Ditunjuk sebuah gunung lagi. Di sana terdapat simpanan anak-anak kecil kaum muslimin yang wafat sebelum balik. Jika engkau memiliki simpanan di sana, maka ia akan bisa menolongmu. Kata Malik bin Dinar lanjutan kisahnya, aku pun melihat sebuah gunung yang bundar, ya. Di sana terdapat lubang-lubang jendela di gunung itu. Yang lubang-lubang itu ada tirai-tirai yang bergantung. Pada setiap jendela dan lubang terdapat 2 daun pintu dari emas merah yang bertah-tahkan yakut, serta dihiasi dengan mutiara-mutiara yang banyak. Dan pada setiap daun pintu terdapat tirai dari sutra. Ketika aku melihat gunung tersebut, aku surga berlari ke arahnya sementara naga itu tetap mengejarku. Begitu aku mendekat, sebagian malaikat berteriak, angkatlah tirai itu, angkatlah tirai-tirai itu, ya, pintu-pintu yang tirai yang di pintu, dan bukalah pintu-pintunya. Dan lihatlah keluar, barangkali orang yang malang ini memiliki simpanan anak di antara kalian yang dapat melindunginya dari musuhnya. Tiba-tiba tirai-tirai itu pun diangkat dan pintu-pintu dibuka. Aku melihat anak-anak kecil dengan wajah-wajah yang bersinar laksana bulan. Naga itu semakin mendekat ke arahku hingga aku merasa bingung dengan nasibku. Sebagian anak-anak dalam tempat itu berbicara satu sama yang lain. Lihatlah keluar semuanya. Sungguh musuhnya orang ini, musuhnya sangat dekat dengannya. Maka mereka pun serentak keluar semuanya, rombongan demi rombongan. Dan tiba-tiba di antara anak-anak itu ada putriku yang telah wafat ikut muncul bersama mereka. Tak kala putriku melihatku, ia menangis seraya berseru, ayahku demi Allah. Kemudian ia melompat ke arahku melompat ke arah sebuah cahaya seperti anak panah yang melesat hingga ia berdiri tegak di hadapanku. Ia menjulurkan tangan kirinya ke tangan kananku dan memegangnya erat. Lalu ia menjulurkan tangan kanannya ke arah naga itu. Maka naga itu pun langsung berpaling melarikan diri dari anakku. Setelah itu ia mendudukkanku dan ia sendiri duduk di pangkuanku. Ia memegang jenggotku dengan tangan kanannya seraya berkata, wahai ayahku, belum datang ke waktunya bagi orang-orang beriman untuk tunduk hati mereka untuk mengingat Allah. Dia baca firman Allah itu. Lalu kata tadi Malik bin Dinar mengatakan, aku pun menangis dan bertanya, wahai putriku, apakah kalian
juga mengetahui isi Al-Quran? Anakku menjawab, wahai ayahku, kami lebih memahami dan mengetahui makna dan hakikat daripada kalian di saat ini. Waktu kecil di dunia kami tidak faham, tapi setelah kami meninggal kami jadi faham semuanya. Lalu aku bertanya kepada anakku, coba kabarkan kepadaku tentang naga yang tadi hendak membinasakanku. Maka anakku menjawab, itulah amal burukmu atau dosa-dosamu. Engkau telah memberinya kekuatan dengan dosa-dosa yang terus engkau lakukan hingga ia hendak menenggelamkanmu ke dalam api neraka jahanam. Aku bertanya, lalu kabarkanlah kepadaku tentang orang tua yang aku temui di perjalananku tadi. Anakku menjawab, itulah amal solehmu. Engkau telah membuatnya lemah karena sedikit berbuat amal soleh hingga ia tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi amal burukmu. Aku bertanya lagi, dan apa yang kalian lakukan di gunung ini? Anak-anak kecil ini semuanya. Maka anakku menjawab, kami adalah anak-anak kaum muslimin yang telah ditempatkan di sini sampai hari kiamat tiba. Kami menunggu kalian. Saat kalian datang kepada kami, maka kami akan memberi syafaat atau pertolongan bagi kalian. Kata Malik bin Dinar, maka aku pun terbangun dalam keadaan kaget dan ketakutan. Begitu pagi menyingsing, aku segera meninggalkan jalan hidupku yang lama dan bertaubat kepada Allah. Dan inilah sebab taubatku. Inilah sebab taubatku. Nah, ini kisah dia. Dari kisah ini cukup banyak kita ambil pelajaran ya. Bagaimana Allah kadang-kadang memberikan sinyal hidayah, itu pelajaran pertama, kepada hamba-hambanya dengan berbagai macam cara. Ada orang dengan mimpi seperti ini, ada orang mungkin dengan nasihat dari pasangannya ribut sama dia karena dia buat dosa, ya. Dan akhirnya ada yang minta cerai, ada yang mengingatkan dengan keras karena dosa dia. Sebenarnya kalau dia tobat bisa saja jadi perbaikan, atau usahanya bangkrut, atau ini dan itu misalnya, itu peringatan semuanya. Atau fenomena alam, banyak sekali yang bisa menjadi peringatan gitu ya. Tidak semuanya harus dengan mimpi. Tapi mimpi ini bisa terjadi. Saya ingat dulu di kota Makassar ini ada waktu ayah saya masih hidup rahimahullah, beliau pernah punya pabrik tegel waktu itu ya. Belum ada granit dan segala macam, masih dari tahun 70-an, 80-an. Ada satu pegawai beliau kerja di situ dan juga ada pabrik seng waktu itu. Kemudian di dekat pelabuhan sana, saya juga waktu kecil masih sering main-main ke sana. Itu ada tangan kanan beliau itu saya temuin. Saya nggak tahu sekarang masih betul tidak ya. Sudah lama nggak ketemu. Tapi saya ingat betul itu kayak orang yang, karena saya masih kecil tapi saya tidak tahu itu salah atau tidak. Cuman saya lihat dia sering melakukan pelanggaran-pelanggaran lah. Ya kadang-kadang berinteraksi dengan lawan jenis dan segala macam gitu-gitu. Terus satu waktu saya datang, sudah lama sekali. Saya setelah masuk sekolah di Madinah tahun 90-an waktu itu, masuk SMA, belum masuk kuliah, awal kami ke Madinah. Terus saya pulang ke Makassar, saya sempat ke pabrik itu lagi. Begitu saya tiba waktu sholat, saya mau ke masjid, tiba-tiba dia keluar, dia pakai sarung, dia ke masjid sholat. Saya kaget itu, lalu saya tanya, saya tahu namanya, saya nggak usah sebutin, lalu saya tanya, Masya Allah, udah sholat sekarang gitu. Ya. Terus dia bilang, iya, Alhamdulillah. Sambil jalan ke masjid, saya tanya dia, apa ceritanya nih? Saya bilang gitu, saya langsung tanya aja karena dia orang dekat ayah saya gitu ya. Saya nggak tahu juga kenapa dulu ayah rahimahullah pakai jasa beliau, tapi yang jelas, saya apa ceritanya? Dia bilang, saya mimpi masuk neraka. Dia cerita sendiri. Gimana ceritanya? Dia bilang, saya mimpi saya masuk neraka, tangan saya diikat, dibelenggu. Kemudian saya lihat jenis-jenis siksaan, ini yang lagi dipukul, ini yang lagi dibakar, depan mata, dan saya rasakan panasnya. Saya rasakan kayak hidup benar. Semua siksaan saya diperlihatkan sambil saya dipegang. Waktu itu saya katakan saya pasti sudah masuk neraka nih. Namun di akhir pintu tempat itu sempat saya tidak bisa lihat siapa yang mendampingi saya, mengatakan masih ada kesempatan untuk kamu. Ini belum kau masuk di sini. Asal kau pulang dan kau taubat, maka kau masih bisa selamat dari sini. Subhanallah, dia bilang saya bangun, semuanya itu saya berubah total. Bisa mimpi, bisa peringatan, bisa kematian orang, banyak. Yang penting kita pekah dalam menangkap itu. Itu yang paling penting. Kita pekah dalam menangkap pesan-pesan itu. Sebagai penutup ada kisah Sya'zan Abu Umar. Dia bercerita, dahulu aku adalah seorang pemuda yang memiliki suara merdu dan sangat mahir memetik tumbur. Ini sejenis kecapi. Kita mungkin gitar juga gitu ya. Suatu hari aku sedang bersama dengan kawan-kawanku atau seorang kawanku, di hadapan kami ada minuman nabidh. Ini minuman khamr dari kurma.
Dan aku sedang bernyanyi untuk mereka. Tiba-tiba lewatlah Abdullah bin Mas'ud. Ini Za'dan ini adalah seorang tabi'in. Dia bilang, Ibnu Mas'ud lewat, kemudian tiba-tiba beliau langsung memukul wadah minuman keras itu 3 kali hingga pecah. Jadi supaya nggak bisa diminum lagi, dan mengambil kecapiku lalu menghancurkannya. Kemudian beliau berkata kepadaku, wahai anak muda, sekiranya keindahan suaramu ini dipakai untuk Al-Quran, niscaya engkau akan menjadi orang yang luar biasa mulianya. Setelah Abdullah bin Mas'ud pergi, aku pun bertanya pada temanku, siapa orang ini? Mereka berkata, itu adalah Ibnu Mas'ud, sahabat Rasulullah SAW. Walaupun mereka ahli maksiat, tapi mereka tahu, gitu ya. Maka seketika itu tubuhku tiba-tiba diriku ingin sekali untuk bertaubat. Entah kenapa seperti ada sinyal merasa bersalah. Maka aku segera berlari mengejarnya sambil menangis dan memegang bajunya. Melihat itu, Abdul Mas'ud menghadap ke arahku dan memelukku sambil menangis. Beliau berkata, selamat datang kepada orang yang dicintai Allah. Duduklah. Karena kau mau terima sinyal taubat ini, berarti Allah cinta padamu. Duduklah. Ya, diberikan nasihat. Kemudian beliau masuk dalam rumah dan mengeluarkan kurma untuk diberikan kepadaku. Lalu salah satu tabi'in bernama Zubaid berkata, aku melihat Za'dan ini sedang mendirikan sholat. Setelah dia taubat, dia belajar dari Ibnu Mas'ud, dan saking khusyuknya dia sampai setiap sholat seperti batang pohon kurma yang kokoh, tidak bergerak sama sekali. Dan diriwayatkan saking dekatnya dia sama Allah, sukanya ibadah, pokoknya nggak ada lagi waktu untuk buat maksiat, dia tobat nasuha. Satu waktu Zubaid ini dan teman-temannya melihat Za'dan ini lagi lapar, dia cuma bilang selepas sholat, sungguh aku lagi lapar. Tiba-tiba di depannya ada sepotong roti yang besarnya seperti batu gilingan, entah dari mana. Maka dia pun memakannya. Dan dia pun terkenal setelah itu sangat zuhud. Dia menjual sehelai pakaian, ia tidak pernah, kalau dia jual sehelai pakaian karena dia butuh uang, dia tidak pernah menentukan nilainya, sampai akhirnya ada yang beli dan dia bisa pakai untuk kebutuhan kehidupannya, dan dia wafat dalam kondisi taubat nasuha, wafat di tahun 82 Hijriah. Dan tentu kisah tentang orang seperti ini banyak sekali, ya, terlalu banyak kisah-kisah seperti ini yang memang mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini sudah mewakili Bapak Ibu sekalian bahwasanya kita jangan menunda amal-amal soleh kita dan jangan menunda taubat kita. Allahu a'lam. Semoga Allah buat kita istiqamah dan konsisten tentunya, dan menjadikan saya orang pertama melaksanakan, bukan cuma mengucapkan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat buat kita, dan Allah jadikan kita mudah untuk mengamalkan, dan Allah panjangkan umur kita di atas ketaatan kepadanya. Dan semoga Allah SWT juga memudahkan kita mengulang-ulangi amal-amal saleh yang sudah kita kerjakan, termasuk haji dan umrah insyaAllah ke depannya dengan ikhlas, dan semoga Allah tutup kita dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.